Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membuat video pendek untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Kebetulan di sini saya lagi menggarap sebuah power tanpa terapo, yaitu power Pak Bos kita yang berada di daerah Kebumen. Jadi ada teman kita yang bertanya, "Bang, saya menggunakan terapo 10 ampere dengan voltase 47. Sedangkan di rumah saya menggunakan listrik 2 ampere ataupun 450. Tapi di saat saya menyalakan power, itu selalu jatuh atau down. Padahal saya sudah menggunakan soft start, tapi kok masih jatuh juga. Jadi komponen apa yang harus saya ganti untuk supaya di saat saya menghidupkan sebuah power menggunakan trafo 10 ampere itu tidak mudah jatuh untuk di bagian NCB PLN saya. Jadi untuk sebuah power atau trafo 10 ampere dengan voltase atau kekuatan 450 atau 2 ampere, untuk hambatan di bagian yang harus sahabat ganti, saya suka menggunakan di sini untuk di bagian R kapurnya itu yaitu 20 watt 20 ohm. Itu biasanya kalau listrik 4,5 dengan ukuran terapo 10 ampere dengan voltase entah itu 40, entah itu 47 ataupun 32, itu biasanya aman sekali. Tapi pastikan dulu untuk di bagian powernya tidak ada dalam masalah. Kalau powernya ada dalam masalah, kadang-kadang memang jatuh. Entah itu di bagian transistor final, kadang-kadang ada yang short dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan NCB PLN kita jatuh. Tapi Bang, kalau trafo tanpa saya pasangi PSU atau tanpa saya pasangi beban di bagian elko, saya tancapkan ke listrik, tidak ada masalah sama sekali, bahkan tidak, sangat aman sekali. Tapi setelah saya pasangi PSU, kok saya punya NCB langsung jatuh. Jadi untuk sebuah trafo kalau tanpa dibebani sama sekali, kalau memang lilitan itu betul-betul 250 volt AC, itu pasti tidak akan jatuh. Tapi kalau dililitannya di bagian primernya itu 110 atau 140, itu sudah pasti jatuh. Tapi kalau memang sebuah trafo itu sahabat masukkan tanpa beban apapun, hanya trafo tok, itu memang aman, tidak ada masalah walaupun listrik menggunakan 2 ampere. Tapi setelah sahabat menggunakan dioda disearahkan lagi untuk di bagian pol AC-nya. Setelah disearahkan, disuplai lagi masuk ke bagian dalam elko ini. Apalagi sahabat itu menggunakan elko dengan mikro yang besar, dengan pol yang besar. Itu kadang-kadang memang membuat NCB PLN itu bisa jatuh. Karena untuk mengisi sebuah trafo ini sangat berat sekali, apalagi kalau kita paralelkan sebanyak seperti ini sangat berat sekali untuk kerja start awal di bagian trafo. Jadi tidak heran juga kalau sahabat-sahabat itu setelah merakit sebuah PSU menggabungkan dengan trafo, lalu sahabat masukkan listrik lalu jatuh, itu tidak heran. Bisa jadi beban di bagian PSU atau elko ini sangat berat sekali untuk start awalnya, karena elko ini kan kadang-kadang kosong sama sekali. Nah, di saat pengisian awal itu sangat berat sekali sehingga membuat NCB PLN itu bisa jatuh. Apalagi menggunakan NCB, yaitu NCB cuma 2 ampere, ya sangat rentan sekali. Belum lagi beban di rumah sahabat itu menggunakan entah ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Sudah pasti untuk di bagian NCB itu sangat mudah sekali jatuhnya. Beda halnya kalau sahabat itu belum memasang beban. Kalau belum memasang beban itu jangankan trafo 10 ampere, 30 ampere aja itu kadang-kadang masih tidak jatuh kalau NCB cuma 2 ampere. Tapi beda lagi setelah sahabat itu memasang beban, khususnya di bagian PSU ini. Itu sudah pasti beda lagi, karena start awalnya itu sangat berat sekali untuk mengisi sebuah elko untuk di bagian PSU ini. Apalagi sahabat itu kadang-kadang, Bang, saya menggunakan elko itu 100 volt. Sementara saya menggunakan tegangan di bagian trafo itu saya menggunakan 10 ampere, tapi polnya cuma 32. Jadi 100 volt dengan 32 apakah bisa full untuk pengisian di bagian elko ini? Kan saya rasa tidak mungkin full juga. Karena 100 dengan 32 ya berapa persen lah naiknya. Jadi alhasilnya sahabat-sahabat itu boros dari bagian elko. Tapi kalau memang sahabat menggunakan volt 32, ada baiknya sahabat mencari elko itu yang 50 volt 10.000 UF itu boleh. Tapi kalau sampai 100 volt ya bukan berarti tidak boleh, boleh, cuman
pasti elko-nya tidak penuh. Jadi sangat mubazir sekali untuk di bagian elko yang sahabat gunakan. Jadi ada baiknya kalau memang menggunakan voltase itu 32, sahabat menggunakan yaitu entah 10.000 atau sejenisnya itu dengan voltase yaitu voltase 50 volt di bagian elko-nya. Ya, Bang kita baru habis sholat, jadi dia Salam-salam dulu. salam-salam dulu. Jadi ada minta dukung enggak? Ada dong. Nah, gimana caranya? Jangan lupa dukung Andi Kameramen, subscribe, komen, dan like sebanyak-banyak. Nonton jangan. Tonton sampai habis. Oke. Kalau Bang Obi lagi ngono, lagi ada apa? Kopi ini ada semut. Jadi Nah, dibuang, sayang ya. nah dibuang sayang, semutnya halus komang besar sih telat sampai habis. Oh. Baik kita minum lah lo kopi. Sampai tenggelan. Sampai tenggelan. Nyaman nggak ya kopi sampo semut ya? Nyaman sih. Nyaman sih. Ya. Masih ada pakai si ya. Oke, jadi seperti itulah pertanyaan sahabat-sahabat yang menggunakan NCB 2 ampere dengan menggunakan kapasitas elko 10 ampere dengan voltase 47 ataupun 32. Jadi di sini kalau trafo 32 volt ada baiknya sahabat menggunakan elko 10.050 volt. Tapi kalau sahabat menggunakan voltase dari trafo 47 ada baiknya sahabat menggunakan volt di bagian elko entah itu 63 atau 80 volt. Tapi kalau 100 volt boleh Bang, boleh, tidak masalah. Jadi seperti itu aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat melalui video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.